Hai, perkenalkan nama saya Novita Sari Borutarigan dengan NIM 2018113920 Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang business case. Business case adalah analisa nilai organisasi, kelayakan, biaya, manfaat, dan risiko dari beberapa alternatif atau pilihan yang diusulkan untuk mengembangkan perusahaan atau organisasi. Tujuan business case sendiri adalah untuk menggambarkan biaya proyek dan membandingkan dengan manfaat guna menentukan apakah proyek tersebut layak untuk dicapai. Syarat business case yang baik adalah sebagai berikut. 1. Rincian semua kemungkinan dampak, biaya, dan manfaat. 2. Jelas membandingkan alternatif. 3. Secara objektif mencangkup semua informasi yang berhubungan. 4. Sistematis dalam hal merangkum langkah-langkah atau proses untuk membangun sebuah business case adalah 1. Memilih tim inti. Dalam memilih anggota tim, perlu melibatkan stakeholder dari pemilik proyek sebagai anggota proyek. Dengan demikian, akan ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh. Adanya kredibilitas dalam tim di proyek, selaras dengan tujuan organisasi dari pemilik proyek, adanya akses ke biaya yang sesungguhnya, adanya kepemilikan atau ownership dan rasa memiliki di dalam proyek, adanya persetujuan terhadap apa saja yang terjadi dalam proyek, membangun jembatan antara pekerja proyek dengan organisasi. 2. Mendefinisikan MOVE atau Measurable Organization Value. Sebuah proyek teknologi informasi yang berjalan harus sesuai dan mendukung visi, misi, dan tujuan organisasi. Syarat MOVE haruslah dapat diukur, memberikan nilai bagi organisasi, harus jelas dan disepakati atau disetujui oleh tim. Dapat diverifikasi atau sukses atau gagal pada akhir proyek. 3. Mengidentifikasi alternatif. Dalam business case harus terdapat beberapa alternatif yang disertakan. Pertama, perlu dibuat base case terlebih dahulu tentang kondisi organisasi jika tidak terdapat proyek. Kemudian dibuat beberapa strategi alternatif yang memungkinkan. 4. Menentukan feasibility atau kelayakan. Perlu adanya analisis mengenai mungkin tidaknya suatu proyek bisa dijalankan dari segi ekonomi, teknik, organisasi, dan lain-lain, serta risiko apa yang bisa salah dan yang harus benar tersebut perlu dianalisis fokus dari segi identifikasi, asesmen, dan respon dari risiko tersebut. 5. Menentukan Total Cost or Ownership atau TCO. TCO dapat dikategorikan menjadi biaya langsung atau biaya di depan adalah pembayaran awal untuk semua hardware, software, peralatan telekomunikasi, dan lain-lain. Biaya berjalan, misalnya gaji, biaya training, maintenance, dan lain-lain. Biaya tidak langsung adalah pengeluaran akibat berkurangnya produktivitas, biaya akibat adanya kegagalan sistem, biaya audit, dan lain-lain. 6. Mendefinisikan total benefit of ownership. Beberapa macam benefit suatu proyek dapat dianalisa sebagai berikut. 1. Meningkatkan pekerjaan dengan value tinggi. 2. Meningkatkan akurasi dan efisiensi. 3. Memperbaiki pengambilan keputusan. 4. Memperbaiki pelayanan pelanggan. 7. Menganalisis alternatif menggunakan model finansial dan model penilaian. Terdapat beberapa model perhitungan finansial yang dapat digunakan untuk menghitung pembobotan tiap alternatif yang dibuat, antara lain payback, break-even, return on investment, net present value. 8. Mengajukan dan mendukung rekomendasi. Langkah terakhir dalam mengembangkan suatu business case adalah mengajukan business case ini kepada high level management untuk dibandingkan dengan proyek lainnya. Manfaat business case adalah dokumen yang diperlukan perusahaan untuk membuat keputusan bisnis terbaik, karena business case dapat mengungkapkan nilai dari semua keputusan yang akan diambil perusahaan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih.